Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan ANB Channel rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di hari Selasa tanggal 14 Oktober atau bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kami kembali menemani Anda dalam program kajian muamalah yang insya Allah Ta'ala ditemani oleh guru kita Ustadz Ami Nur Bais Hafizahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan kajian hari ini beliau masih akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu waris, dan pembahasan kali ini masih merujuk dari kitab beliau yang ditulis oleh beliau, yakni buku pengantar ilmu waris. Dan insya Allah Ta'ala kita akan menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan sampai pukul 10 lewat 30 menit. Oleh karena itu nanti setelah nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kami akan berikan kesempatan bagi para pemirsa yang menyaksikan tayangan live di kesempatan hari ini untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Dan kami akan menampilkan dua layanan telepon yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama di nomor 021 8912 0935, dan layanan tersebut bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Adapun bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 9007913. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz yang pada kesempatan hari ini telah berada di studio ANB Channel Sleman, Yogyakarta. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana kabar Ustadz? ya Abdurrahman? Kabar Ustadz dan tim sehat semua, Ustadz? Alhamdulillah, Allah yahfadzukum yara'akum. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, musim apa Ustadz? Masih antara panas dan hujan juga Ustadz di Jogja, Ustadz? Ya, beberapa kali hujan, alhamdulillah. Walaupun kalau dari sisi suhunya cukup panas di sini. Masya Allah. Tidak beda dengan Cikarang, Bekasi, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Barakallahu fiik. Pembahasan kita masih terkait dengan imam waris dan terkait dengan mengenal kalalah, Ustadz, kalau tidak salah ya, Ustadz, pembahasan hari ini, Ustadz. Betul sekali, kita mau bahas tentang masalah kasus orang yang meninggal tapi dia tidak punya orang tua, dalam arti orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak punya anak. Baik. Nah, bagaimana cara pembagian warisnya? Ini diatur dalam pembahasan tentang kalalah. Baik. Nah, ini banyak terjadi, Ustadz, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin mereka selama menikah puluhan tahun tapi qadarullah Allah takdirkan ternyata tidak memiliki anak, dan ini sangat penting kita simak. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada Ustaz Guna untuk memulai kajian di kesempatan pagi hari ini. Falyatafaddal masykura. Nah, jazakallahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar ilmu waris, dan insyaallah kita akan menyinggung tentang masalah kalalah. Istilah kalalah ini disebutkan dalam Al-Quran di dua ayat. Yang pertama adalah di surat An-Nisa ayat 12, dan yang kedua di surat An-Nisa ayat 176. Dua-duanya adalah surat An-Nisa yang membahas tentang masalah ilmu waris. Di An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus." Apabila ada orang laki-laki maupun wanita yurathu kalalatan yang
tidak meninggalkan bapak, tidak punya ayah, dalam arti bapaknya sudah meninggal, dan tidak punya keturunan, tidak punya anak. Walahu akhun au ukhtun, sementara dia punya saudara laki atau perempuan. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing mendapatkan jatah 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Kalau lebih dari 1, maka mereka bersekutu dalam jatah 1/3. Dan ulama sepakat bahwa ayat ini berbicara tentang warisan saudara seibu. Bahwa saudara seibu mendapatkan warisan jika tidak ada bapak dan tidak ada anak laki-laki. Saudara seibu bisa mendapatkan warisan jika tidak ada bapak dan tidak ada anak laki-laki. Kalau mereka sendirian, maka diberi jatah 1/6. Kalau mereka lebih dari 1, maka diberi jatah 1/3, dibagi rata. Baik laki maupun perempuan 1/1. Khusus saudara seibu dibagi sama rata 1/1. Baik. Sekarang kita beralih kepada penyebutan kalalah di surat An-Nisa ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah." Mereka meminta fatwa kepadamu. Qul, jawablah, Allahu yuftikum fil kalalah. Allah akan memberikan fatwa kepada kalian tentang al-kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu walad. Jika ada orang yang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak laki-laki. Walahu ukhtun, dan dia punya saudara perempuan 1. Falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan setengah dari warisannya. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Demikian pula seorang lelaki, saudara lelaki mendapatkan warisan jika mayit perempuan tadi tidak memiliki anak. Fa in kanat tathnataini falahuma ats-tsulutsani mimma tarak. Kalau saudara perempuannya ada 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil untsayain. Dan kalau di situ ada saudara lelaki dan perempuan, maka cara baginya adalah laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan. Baik. Demikianlah ayat yang membahas masalah kalalah. Untuk ayat yang kedua ini, yaitu surat An-Nisa ayat 176, ini disebut oleh Nabi SAW dengan ayatus saifi. Ayatus saifi, ayat yang turun di musim panas. Jadi kita mengenal dalam penyebutan Al-Quran ada 2 musim. Yang pertama adalah musim asyita. Ini musim dingin. Yang kedua musim as-saif. Ini musim panas. Ini dingin. As-saif berarti musim panas. Dan kebiasaan orang penduduk Mekah ketika itu, masyarakat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-saif. Karena kebiasaan orang Quraisy, mereka melakukan rihlah, mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Rihlatus syita, perjalanan di musim dingin, mereka berangkat ke arah Yaman. Karena ketika di musim dingin, Yaman lebih hangat. Wa rihlatus saif, ketika musim panas, mereka berangkat ke arah Syam. Karena ketika musim panas, Syam memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat dalam kegiatan perdagangan. Baik. Karena ayat ini turun di musim panas sehingga disebutlah dengan ayatus saif. Dan para ulama menegaskan ayat ini berbicara tentang warisan saudara kandung atau saudara seayah. Selanjutnya, surat An-Nisa ayat 12 tadi berbicara tentang saudara seibu. An-Nisa 176 berbicara tentang saudara kandung atau saudara seayah. Apa makna dari al-kalalah? Kalalah secara makna bahasa berasal dari kata iklil yang artinya mahkota. Ada sebuah buku judulnya At-Taj
wal iklil. At-taj wal iklil. Artinya mahkota. Mahkota bisa disebut at-taj, bisa juga disebut al-iklil. Kenapa mahkota disebut mahkota? Karena dia mengelilingi kepala. Karena dia berada di sekitar kepala, mengelilingi kepala. Disebut kalalah karena mayit tidak memiliki ahli waris dari usul, yaitu bapak, kakek, dan tidak punya ahli waris dari furu', yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki. Sehingga mayit hanya memiliki ahli waris dari jalur hawashi, yaitu jalur samping, baik saudara maupun paman. Maka gambaran kalalah bisa terlihat ketika kita memahami 3 jalur seorang bisa mendapatkan warisan. Ada jalur furu', kemudian ada jalur usul, lalu ada jalur hawashi. Kalalah terjadi ketika furu' tidak ada, usul tidak ada. Nah, sehingga seseorang mendapatkan warisan hanya dari jalur hawashi, orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka disebutlah kalalah. Disebutlah kalalah karena dia mengelilingi seseorang yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Tayyib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kalalah. Jawaban Abu Bakar, al-kalalatu man la walada lahu wala walid. Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Sehingga jalur bawah enggak ada, jalur atas tidak ada. Dari keterangan 2 ayat di atas, maka kita bisa menyimpulkan aturan warisan saudara. Yang pertama, semua saudara, baik kandung, sebapak maupun seibu, terhalang dengan keberadaan furu' laki-laki, keturunan laki-laki. Baik anak laki-laki maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibn. Yang kedua, semua saudara baik kandung, sebapak maupun seibu, terhalang dengan keberadaan usul atau orang tua yang laki-laki, yaitu bapak dan kakek dari bapak. Bisa bapak yaitu ab, atau abul ab yaitu al-jadd. Baik. Kemudian yang ketiga, saudara sebapak terhalang, mahjub, terhalang dengan saudara kandung. Karena saudara kandung lebih dekat daripada saudara sebapak. Sehingga saudara sebapak tidak mendapatkan warisan kalau ada saudara kandung. Yang keempat, saudara seibu tidak mahjub oleh saudara manapun. Dan juga tidak mahjub dengan keberadaan ibu. Sehingga walaupun ada ibu, saudara seibu tetap dapat. Yang kelima, saudara seibu mendapatkan 1/6 jika sendirian. Dan mendapat 1/3 dibagi rata jika lebih dari 1. Sehingga pembagiannya 1/1. Dengan syarat tidak ada usul dan furu'. Dan syarat ini sebenarnya sudah kita cantumkan di prinsip nomor atau di aturan nomor 1 dan 2. Dengan syarat tidak ada usul, tidak ada bapak atau kakek, dan tidak ada furu', tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keenam, saudara kandung atau sebapak menjadi asobah dengan memperhatikan tingkat kedekatan dengan syarat tidak mahjub. Sehingga kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada orang tua, tidak ada adanya ibu misalnya, tapi tidak ada bapak, maka nanti saudara kandung bisa menjadi asobah yang mendapatkan sisa dengan memperhatikan tingkat kedekatan. Kemudian nomor 7, saudara perempuan kandung atau sebapak menjadi asobah bil ghair jika ada saudara laki-laki yang kandung maupun sebapak.
Selanjutnya, saudara perempuan kandung atau sebapak jika sendirian mendapatkan setengah, dan jika lebih dari seorang maka mereka mendapatkan 2/3 jika tidak ada anak perempuan. Karena jatahnya anak perempuan lari ke saudara perempuan kandung apabila tidak ada anak perempuan. Dan karakter jatahnya anak perempuan itu setengah kalau sendirian, 2/3 kalau lebih dari satu. Baik, ini memang tidak untuk dihafal. Dan Anda bisa ketika belajar ilmu waris ya, Anda tidak harus menghafal seperti ini. Boleh saja misalnya, saya nggak hafal ya Pak, pakai aplikasi bisa. Asal ketika input benar. Tapi saya sarankan aplikasi yang kalau bisa yang bukan buatan orang Indonesia. Karena kemarin saya ditanya oleh seseorang, pembagian waris seperti ini boleh nggak? Bener nggak? Pakai aplikasi dia. Pak, ini salah ini Pak. Ya. Kemudian saya coba hitung, ini salah. Lalu saya coba cocokkan dengan aplikasi yang berbahasa Arab, itu salah. Ya, mungkin kalau ada aplikasi berbahasa Inggris misalnya, atau kalau Anda bisa berbahasa Arab, bisa gunakan aplikasi berbahasa Arab. Sekarang kita langsung menuju contoh kasus sebagai pengayaan untuk memahami kalalah. Contoh kasus 17. Saya kasih nomor 17, ini sesuai dengan urutan contoh kasus yang kami sediakan di buku pengantar ilmu waris. Mengenai warisan kalalah. Bibi, adik ayah saya, baru wafat di usia 73 tahun. Bibi belum menikah. Orang tua bibi telah tiada. Masya Allah, kalau usia 73 tahun berarti kalau orang tuanya masih ada kan berarti 90-an tahun. Abang kandung dan kakak kandung telah wafat beberapa tahun yang lalu. Baik, yang ada sekarang adik perempuan kandung 1 orang, serta adik laki-laki 1 ibu lain ayah sebanyak 2 orang, dan 4 anak laki-laki dari abang kandung. Masya Allah. Sudah? Siapakah ahli waris dari bibi dan berapa bagiannya? Nah, kalau Anda dapat cerita seperti ini, pertama yang perlu dilakukan apa? Mungkin yang perlu kita lakukan adalah menyamakan istilah. Maksudnya gimana Pak? Di sini ada banyak istilah, bibi, abang kandung, kemudian adik perempuan kandung, serta adik laki-laki seibu, beda ayah. Kemudian 4 anak laki-laki dari abang kandung. Ada banyak istilah-istilah kayak gini. Yang saya maksud adalah abang kandung itu abangnya yang meninggal ataukah abangnya yang bertanya? Nah, karena kan nanti beda status. Oh, itu abangnya yang bertanya. Nah, kalau abangnya yang bertanya berarti nanti beda status. Baik. Sekarang kalau contoh sederhana di sini kita buat rincian dulu ya. Bibi belum menikah dan orang tuanya telah tiada. Sementara yang jadi ahli warisnya adalah beberapa daftar kerabatnya yang tadi disebutkan di atas. Pertama, para saudaranya dan anak saudara. Ini contoh kejadian kalalah. Jadi anak tidak ada, orang tua sudah meninggal, sehingga yang jadi ahli waris adalah kanan kirinya. Baik keponakan bibi atau saudara bibi jika saudaranya masih ada. Sekarang coba kita detailkan tadi. Kita gunakan dengan menggunakan tahapan penyelesaian waris. Buat daftar ahli waris. Nah, di sini kan ada perkataan tadi. Abang kandung ortu bibi telah tiada. Abang kandung dan kakak kandung telah wafat beberapa tahun yang lalu. Berarti saat bibi wafat, mereka sudah enggak ada. Yang ada sekarang adalah adik perempuan kandung 1 orang. Ya.
Adik perempuan kandung 1 orang. Nah, adik perempuan kandung ini adiknya siapa? Adiknya penanya atau adiknya bibi? Ya, dohirnya adalah adiknya bibi. Berarti adiknya mayit. Serta adik laki-laki seibu beda bapak sebanyak 2 orang. Dan 4 anak laki-laki dari abang kandung. 4 anak laki-laki dari abang kandung. Baik, coba kita lihat di sini. Daftar ahli waris yang pertama adalah 1 saudari kandung yang tersisa ya. Ini dipahami tinggal adik perempuan kandung 1 orang. Lalu serta adik laki-laki seibu lain ayah 2 orang. Nah, kita tulis di sini 2 saudara seibu. Lalu 4 anak laki-laki dari saudara kandung. 4 anak laki-laki dari abang kandung. Berarti apa? Keponakan. 4 anak laki-laki dari abang kandungan berarti keponakan. Baik. Siapakah ahli waris dari bibi dan berapa bagiannya? Bibi belum menikah dan orang tuanya telah tiada, sementara yang menjadi ahli warisnya adalah para saudaranya dan anak saudaranya. Inilah contoh kejadian kalalah. Kemudian dari sini kita coret yang mahjub. Berdasarkan tabel, ketiga ahli waris di atas tidak ada yang mahjub, sehingga saudari kandung tidak bisa menutupi keponakan dari anak laki-laki. Saudari seibu juga tidak. Kemudian kita tentukan jatah ashabul furud masing-masing. Anda boleh melihat tabel warisan di buku ini ada ya, di buku pengantar ilmu waris. Kita tuliskan sebagai berikut. Saudara kandung mendapatkan setengah karena dia saudari kandung mendapatkan setengah karena dia sendirian. 2 saudara seibu mendapatkan 1/3 dibagi rata. Masih ada sisa enggak? Nah, masih ada sisa? Coba deh. Jika masih ada sisa dan ada asobah, bagikan ke asobah. Yang menjadi asobah di sini adalah 4 anak laki-laki dari saudara kandung. Yang laki-laki berarti keponakan laki-laki. Nah, sehingga bisa diukur yang kepake ini. Sisanya 1/6. Jika kita buat daftar warisan sebagai berikut. 1 saudari kandung dapat setengah. 2 saudara kalau ini ya, saudara seibu. 2 saudara seibu. Nah, di sini kan adik laki-laki seibu, berarti saudara seibu. Nah, di sini ada saudara seibu. Mana tadi? Nah, ini. Ini bukan saudari tapi saudara seibu. Dapat 1/3 dibagi rata. Sisanya 1/6 adalah hak 4 ibnu akhsakik. 4 keponakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, ini kalau mau didetailkan. Jadi warisannya dibagi 24 biar nanti semuanya bisa urut. Pecahnya pecah yang normal. 1 saudari kandung dapat 12/24. Lalu masing-masing saudari kandung mendapatkan 4/12. 4/24. Baik, atau dapat 1/6 ya. Dan 1/6 ini nanti dibagi semua saudara seibu. Yaitu masing-masing dapat 1/6. Jadi dia dapat 1/3 lalu dibagi masing-masing dapat 1/6 karena ada 2. Kemudian tiap ibnu akhsakik mendapatkan 1/24
sehingga totalnya nanti ini semuanya totalnya 1. Penyebut yang sama ini disebut dengan aslul mas'alah, yaitu angka 24. Sedangkan angka di baris berwarna abu-abu terang adalah porsi warisan bagi masing-masing ahli waris setelah total harta dibagi aslul masalah. Ya. Di bagian ini ya, porsi 12, 4, dan 1. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tayyib. Sekarang kita masuk pada aturan khusus untuk saudara seibu. Pak, saya kok kurang paham ya Pak. Mungkin ada yang kurang paham ya. Jadi untuk perhitungan mungkin abaikan saja. Yang lebih penting adalah Anda memahami siapa ahli waris jika anggota keluarganya seperti tadi. Nah, kita buat rincian kayak gini. Ada saudari kandung, ada 4 anak laki-laki dari saudara kandung, dan ada 2 saudara seibu. Dengan memahami ini sebenarnya sudah cukup. Maka Anda tahu siapa yang berhak dapat warisan dan siapa yang tidak berhak dapat warisan. Agar yang nggak dapat tidak ikut campur di situ. Maka dengan adanya ilmu ini kita bisa membatasi mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Wallahu a'lam. Baik. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Nah, Ustaz, kita buka sesi soal jawab, Ustaz. Baik, kita ada waktu 15 menit lagi untuk menyampaikan materi dulu. Baik, saya selesaikan coba. Nah, Ustaz. Bismillah, kita akan beralih ke aturan khusus untuk saudara seibu. Saudara seibu berarti saudara yang beda bapak. Ada pengertian yang salah ya, berkaitan dengan saudara. Saudara. Ada saudara kandung. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan syakik. Akhun syakik. Saudara kandung. Nah, ini berarti bapak atau ibunya dan ibunya bukan atau dan ibunya sama. Lalu ada saudara sebapak. Disebut dengan akhun li'ab. Ini berarti sama bapak. Lalu ada saudara seibu. Ini sama ibu. Baik. Nah, biasanya ini disebut saudara tiri. Ini disebut saudara tiri. Nah, padahal ini salah, penyebutan saudara tiri ini salah. Dia bukan saudara tiri, tapi dia saudara sebapak. Saudara tiri itu adalah anak bawaan ketika seseorang sudah menikah. Anak bawaan ketika seorang menikah. Sehingga si A punya anak, si B punya anak, A punya anak X, B punya anak Y. Lalu A dan B ini nikah. Maka X dan Y ini saudara tiri. X dan Y inilah yang disebut dengan saudara tiri. Kok bisa Pak disebut saudara tiri? Karena mereka beda bapak, beda ibu. Y punya ibu B, tapi bapaknya tidak ada. X punya bapak A, tapi ibunya tidak ada. Nah, ketika mereka nikah, berarti beda bapak, beda ibu. Kok dari hasil pernikahan A dan B ini melahirkan seorang anak? Ya tidak masalah. Maka anak di situ saudara sebapak bagi X, saudara seibu bagi Y. Ketika ada anak di sini. Wallahu a'lam.
Baik, kita lanjutkan. Aturan khusus untuk saudara seibu. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saudara seibu memiliki aturan yang berbeda dengan ahli waris pada umumnya. Beliau menyebutkan ada 4 aturan khusus yang berlaku untuk saudara seibu. Yang pertama, annahum yarithuna ma'aman adlu bihi wa yal Mereka bisa mendapatkan warisan bersama dengan jalur yang menghubungkannya, yaitu ibu. Karena biasanya kalau ada jalur yang menghubungkan dan jalur yang menghubungkan masih hidup, maka bawahnya nggak dapat. Contohnya cucu dapat warisan karena ada jalur yang menghubungkan atasnya, yaitu anak. Nah, ketika ada anak, cucu nggak dapat. Kalau saudara seibu tidak seperti itu. Atsani yang kedua, anna dzakarahum wa unsahum sawa. Yang kedua adalah jatah lelaki dan wanita di antara mereka sama. Sehingga anna dzakarahum wa unsahum sawa, bahwasanya laki dan perempuan jatahnya sama, maka ketika mereka diberi sepertiga itu dibagi sama rata, 1:1. Al-tsalits yang ketiga, annahum la yarithuna illa idza kana mayyituhum yuratsu kalala. Bahwa saudara tidak bisa mendapatkan warisan, saudara seibu tidak bisa mendapatkan warisan illa idza kana mayyituhum yuratsu kalala, kecuali apabila mayitnya dalam kondisi kalalah tadi ya. Tidak punya bapak dan tidak punya anak, tidak punya kakek dan seterusnya. Ar-rabi' yang keempat, annahum la yuzaduna ala thuluth. Jatah mereka tidak lebih dari 1/3. Wa in kathura dzukuruhum wa inathuhum, meskipun jumlahnya banyak laki maupun perempuannya. Tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dan 1/3 dibagi rata. Wallahu alam. Sekarang coba kita lihat penjelasan dari beberapa poin yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi. Pertama, bahwa mereka, kata Ibnu Katsir, saudara seibu bisa mendapatkan warisan bersama dengan jalur yang menghubungkannya dengan mayit, yaitu ibu. Karena umumnya ahli waris akan terhalang disebabkan adanya jalur yang menghubungkannya dengan mayit. Jadi misalnya cucu, apa yang menghubungkan cucu dengan mayit? Adanya anak. Maka kalau ada anak, cucu nggak dapat. Sebab ketika ada anak, yang lebih berat adalah anak. Baik. Misalnya cucu menjadi terhalang jika ada anak laki-laki. Karena jalur yang menghubungkan cucu dengan mayit adalah anak. Insya Allah kita paham ini ya. Jadi mayit, kenapa dalam hal ini dia tidak bisa mendapatkan warisan apabila di situ ada bapak atau ada anak, dan cucu nggak bisa dapat warisan ketika ada anak karena dia lebih jauh, tapi saudara seibu bisa. Kakek terhalang karena ada bapak, karena yang menghubungkan kakek dengan mayit adalah bapak. Saudara kandung dan sebapak terhalang jika ada bapak, karena yang menghubungkan mereka dengan mayit adalah bapak. Baik, bisa dipahami semoga ya. Jadi misalnya begini, A dan B punya 3 anak, P, Q, R. Nah, kemudian P punya anak X, Y, Q punya anak Z, R belum punya anak. Nah, saat A meninggal, apa yang menghubungkan X dengan A? Apa yang menghubungkan X dengan A? Bapaknya. Maka Y atau X berhak dapat warisan sebab Y tidak mendapatkan warisan atau X karena di sini ada P, sehingga dia terhalang
dengan keberadaan orang tuanya. Wallahu alam. Yang kedua, jatah laki dan perempuan sama untuk saudara seibu. Ini khusus untuk saudara seibu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahum syuraka'u fits sulus. Sebab mereka kongsi dengan jatah sepertiga tadi. Allah menyebut mereka bersekutu dengan jatah sepertiga berdasarkan ayat ini. Para ulama menyimpulkan bahwa khusus untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, jika mereka digabung maka jatah lelaki dan perempuan disamakan. Khusus untuk saudara seibu. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, qada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna miratsal ikhwah minal bainahum lidzakari mithlu al-untha. Umar memutuskan bahwa untuk saudara seibu kaidahnya adalah laki-laki mendapatkan sama dengan perempuan. Aturan ini berbeda dengan warisan. Kalau warisan laki-laki dapat 2 dibandingkan wanita. Ya, seperti aturan bagi anak, saudara kandung, dan saudara sebapak. Wallahu alam. Baik, selanjutnya Allah menjelaskan aturan bagi saudara kandung atau seayah. Wa in kanu ikhwatan wa rijalan wa nisaan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka 2:1. Jadi selain saudara seibu 2:1. Kalau saudara seibu laki perempuan sama. Wallahu alam. Yang ketiga, mereka tidak mendapat warisan kecuali jika mayit adalah kalala. Mayit tidak memiliki ahli waris bapak, kakek, anak maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara seibu mahjub dengan keberadaan bapak, kakek atau anak laki-laki. Berbeda dengan saudara kandung dan saudara seayah, mereka hanya mahjub dengan keberadaan usul dan furu. Bapak dan cucu, anak cucu yang laki-laki. Yang keempat, jatah mereka tidak lebih dari 1/3, meskipun jumlah mereka banyak, baik lelaki maupun wanita. Karena mereka termasuk ashabul furud, ahli waris yang ditetapkan jatah tertentu, bukan yang dapat asabah, sehingga banyak dan sedikitnya jumlah mereka tidak mempengaruhi jatahnya, kecuali mereka mendapatkan rad, yaitu penambahan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi harus pelan-pelan ketika mau mencerna syarat ini boleh dapat warisan atau tidak dalam ilmu faraid, yang mungkin agak sedikit berat bagi sebagian jamaah. Baik, tapi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Saya terbuka untuk menerima barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan satu kasus tertentu berkaitan dengan pembagian waris. Kita kembalikan dulu kepada moderator Ustadz Abdurrahman. Wa ilaihi falyatafaddal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan terkait dengan kalala. Ya, walaupun tadi yang Ustaz sampaikan tadi walaupun mungkin sebagian kita agak rumit dalam menghitungnya, tapi minimal tadi sudah disampaikan ada beberapa ahli waris yang menjadi pegangan kita ketika menghitung kalala. Baik para pemirsa Ahsan TV dan AMD Channel rahimanillakumullah, sebelum kami membuka sesi soal jawab, kita akan jeda dulu mungkin beberapa menit. Setelah itu nanti kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Jadi silakan nanti disiapkan dan Anda mengirimkan pertanyaan di nomor layanan 021 8912 0935, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 9007913. Kita akan jeda beberapa menit dan insyaallah taala kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Barakallahu fiik.
Cek, cek, tes. Suara masuk. Kita mulai Bang Abede, 1 menit lagi.
Ustadz, mohon dijelaskan kembali, walaupun kami pernah mendengar jawaban ini, ya ini apakah termasuk harta warisan, uang pensiunan dari orang tua kami yang masih dibayarkan oleh pemerintah, Ustadz, maupun dari ada bantuan dari lembaga asuransi tertentu. Dan mohon dijelaskan apakah ini termasuk dalam jenis harta warisan. Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah uang pensiunan termasuk di antara harta warisan? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini bahwa uang pensiunan dia diberikan sesuai dengan sasaran yang dituju oleh lembaga pensiunan. Sehingga kalau misalnya si A meninggal dunia, lalu pemerintah tetap memberikan pensiunan kepada istrinya, berarti statusnya adalah milik istri 100%. Artinya ini tidak masuk kategori warisan, tapi santunan dari negara. Termasuk juga misalnya santunan dari asuransi. Yang boleh diterima adalah yang senilai premi yang pernah dibayarkan. Dan itu statusnya adalah tabungan yang dimiliki oleh mayit ketika beliau masih hidup. Maka dalam hal ini nilai dari tabungan tadi yang diberikan oleh mayit, yang diterima oleh mayit dalam hal ini boleh dimiliki oleh ahli waris sebagai warisan, karena itu sebelumnya sudah dimiliki oleh mayit. Saya ulang ya. Jadi untuk pensiunan dari pemerintah seperti pensiunan terusan, ini hak orang yang dituju. Jadi kalau yang dituju adalah ibu, itu hak ibu. Yang dituju adalah suami, itu hak suami. Anak dalam hal ini tidak punya hak. Artinya ini tidak masuk warisan. Yang kedua, pensiunan di mana statusnya adalah santunan dari perusahaan atau santunan dari perusahaan asuransi. Nah, yang kayak gini perlu melihat apakah dulu mayit bayar premi atau tidak. Jika bayar premi, maka ambil sesuai dengan total premi. Total preminya berapa? 50 juta. Dikasih santunan berapa? 100. Maka yang 50 pada asalnya tidak boleh diambil. Tapi Pak, bagaimana dengan sistem mereka yang tidak mungkin bisa dikembalikan? Sehingga Anda hanya bisa menerima 100, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Jika demikian, maka Anda ambil 50 sebagai sebagai hak dari yang dulu pernah dibayarkan. Sementara sisanya yang 50 bisa disedekahkan untuk fakir miskin di sekitar. Wallahu a'lam. Atas jawabannya, semoga bisa dipahami oleh penanya. Kembali kita angkat pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Saya Dimas dari Tangerang. Ustadz, orang tua kami telah wafat dan meninggalkan satu buah rumah dan 4 pintu kontrakan, Ustadz. Dan kami ada 3 anak laki-laki dan 2 wanita. Dan saat ini rumah ditempati oleh kakak perempuan kami dan kontrakan ditempati oleh saya sendiri dan kakak laki-laki saya. Saya dan kakak saya yang keempat memang sampai saat ini belum memiliki rumah sendiri, sehingga saya masih menempati rumah kontrakan peninggalan kedua orang tua saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Ustaz, bagaimana membagikan bagian rumah agar sesuai dengan syariat Islam, agar kami tidak memakan yang bukan hak kami jika tidak terjual? Mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, minta tolong diulang tadi, ada objek warisannya apa saja? Warisannya meninggalkan satu buah rumah, Ustaz. Satu buah rumah. Kemudian meninggalkan 4 pintu kontrakan, Ustaz. 4 kontrakan. Betul. 4 kamar ya. Betul, Ustaz. 4 kamar. Kemudian 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Ustaz. Baik. Selanjutnya. Kemudian rumah ditempati oleh kakak perempuannya, Ustaz, untuk yang rumah. Kemudian kontrakan ditempati oleh 2 anak
laki-laki, Ustaz. Hmm. 2 anak laki-laki. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membagikan harta warisan peninggalan orang tua kami agar kami tidak memakan yang bukan hak kami, Ustaz. Mohon Apakah istri mayit masih ada? Ibu masih ada? Tidak ada keterangan. tidak dijelaskan, Ustaz, di dalam Baik. pertanyaan ini, Ustaz. Baik. Oh, kedua orang tua kami telah wafat, ternyata, Ustaz. Kedua orang tua kami telah wafat. Nah, kedua orang tua kami telah wafat. Berarti ahli warisnya tinggal anak. Baik, coba kita bagikan terlebih dahulu ya. Kalau kita rinci seperti ini, 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Berarti warisannya dibagi berapa ini? Dibagi 8 ya. Sehingga 3 laki-laki plus 2 perempuan sama dengan 8. Kok bisa Pak sama dengan 8? Karena ini terhitung 6, jadi terhitung 2 ya, 2 kali 3. Kemudian ini 2 kali 1, totalnya 8. Taib, selanjutnya warisan semuanya dibagi 8. Warisan dibagi 8. Sudah? Lalu anak perempuan P1 dan P2 masing-masing dapat 1/8. P1 1/8, P2 1/8. Yang kedua, L1, L2 dan L3, L1, 2 dan 3 masing-masing dapat 2/8 atau 1/4. Ini jatahnya L1, L2 dan L3. Nah, sementara objek warisannya seperti ini. Maka untuk menjalani prinsip keadilan ini dinilai. Jadi kalau diuangkan itu jadi berapa? Rumahnya diuangkan jadi berapa? Kontrakan diuangkan jadi berapa? Dia dinilai. Ya. Dinilai dengan uang. Maka dari situ nanti akan bisa dicairkan 1/8 untuk punya anak perempuan, baik yang pertama maupun yang kedua. Sebab ketika dia sudah dinilai dengan uang dan dia dapat 1/8 akan lebih mudah. Tapi Pak, kalau misalnya cuma dinilai dengan uang, nanti manfaatnya apa? Ya rumah mungkin tetap utuh, cuman hasil dari pembagian itu kelihatan. Baik, boleh nggak Pak misalnya tidak dinilai dengan uang, tapi dengan persentase? Sah-sah saja, yang penting bisa dipartisi secara nilai. Dan berikutnya, jika ada salah satu ahli waris yang mau untuk akuisisi, silahkan. Karena kan bentuknya rumah sama kontrakan. Ya sudah, kita akuisisi saja. Jatahnya mereka saya beli. Ya, tadi kan kakak perempuan yang tinggal di situ. Nah, kalau kakak perempuan mau memiliki rumah itu ya boleh, tapi diakuisisi. Sehingga nanti adik-adiknya dia dibayarin semuanya sebagai kompensasi karena dia sudah mengambil seluruhnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh pemirsa. Kita kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam interaktif di kesempatan siang hari ini di nomor 021 8912 0935. Baik, kita angkat pertanyaan dari Ramadan dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, seorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah, anak, atau cucu, namun memiliki 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki seibu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pembagian warisannya menurut hukum kalalah. Kemudian ada penjelasan berikutnya, Ustaz. Dalam praktek muamalah modern saat ini, misalkan
perbankan syariah atau asuransi jiwa syariah, bagaimana konsep kalalah dalam dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan akad waris atau pengalihan harta? Mohon penjelasan dari Ustadz. Syukron jazakumullahu khairan. Baik. Jika tidak ada pasangan dalam hal ini, tidak ada suami atau tidak ada istri, tapi cuman disebutkan tadi bahwa yang bersangkutan punya saudari perempuan satu dan saudara laki-laki satu seibu ya, satu ya. Betul Ustaz. Nah, maka saudara laki-laki seibu 1/3. Kok bisa? Ya, karena dia sendirian. 1/6 afwan. Dia mendapatkan 1/6 karena dia sendirian. Sudah? Saudari perempuan dapat berapa? 1/2. Loh, kan masih ada sisa itu, 1/2, 1/6, sisa 1/3. Nah, di sini sisa 1/3. Nah, sisa 1/3 ini diserahkan ke saudari perempuan. Ya, diserahkan ke semua saudari. Ini yang disebut dengan rot. Disebut dengan rot. Pembagiannya gimana Pak? Sama seperti ini, 1/6 dan 1/2. Terus nanti kan tidak habis. Kalau tidak habis ini dihitung di rata-rata sampai habis. Intinya karena ada sisa maka dikembalikan kepada ahli waris. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Kita kembali bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ini ada kasus yang sama yang pernah terjadi Ustaz. Ada kawan kami juga mungkin tetangga Ustaz sudah wafat. Kemudian ini seorang perempuan sudah wafat, sudah hampir mungkin 5 tahun yang lalu Ustaz. Kemudian hanya meninggalkan satu kakak kandung Ustaz, dan saat ini rumahnya dikontrakan oleh teman. Kemudian sampai saat ini rumahnya tidak dijual Ustaz. Kemudian dari si uang sewanya katanya diberikan atau disedekahkan untuk sebagai hadiah atau sedekah ketika dia sudah wafat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum warisan ini bersifat urgen, harus segera dibagikan, atau biarkan saja Ustaz seperti itu Ustaz? Jika kondisinya memang orang tuanya sudah tidak ada, hanya meninggalkan kakak kandung laki-laki saja Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, kalau meninggalkan anak kandung laki-laki cuma seorang, berarti beliau yang memiliki sendirian. Miliki semuanya. Karena cuma satu orang. Kalau lebih dari satu orang, maka nanti dibagi bersama dengan saudara-saudaranya. Masalah teknis pembagiannya kembali kepada mereka, karena ini teknis pembagian ya urusan mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ustaz, jika seorang wanita meninggal dunia, tidak meninggalkan suami, anak, bapak, ataupun kakek, tapi meninggalkan ibu, 3 saudara kandung perempuan. Ada ibu. Nah, Ustaz. Ibu, kemudian 3 saudara kandung perempuan, 2 saudara seibu, kemudian 3 saudara seayah. Kemudian 2 anak laki-laki dari anak laki-laki seayah. Kemudian jika meninggalkan harta emas seberat 53 gram. Mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana cara menghitungnya dengan harta waris demikian Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Saya sudah menuliskan di sini tadi. Di sini ada 3 saudari, 2 saudari seibu, dan 3 saudara seayah. Bagaimana cara bagi warisnya? Kita tulis ya, 2/3 ini 1/3. Ya. Kenapa 3 saudari 2/3? Karena dia lebih dari 1. Wa in kana aktsara min dzalika fahum kalau lebih dari 1 maka falahunna tsulusa, maka mereka mendapatkan 2/3. 2 saudari seibu
dapat 1/3 dibagi 2, berarti masing-masing 1/6. Ini dapat sisa, cuman kan habis. Di sini habis 2/3 tambah 1/3 udah habis. Jadi tidak ada sisa. Wallahu alam. Ada ibunya nggak tadi? Bentar, Ustaz. Ibunya sudah tidak ada, Ustaz. Baik, ibunya sudah nggak ada ya. Nah, jadi 3 saudari dapat 2/3 dibagi sesuai Bentar, dengan aturan Allah. Afwan, Ustaz. Mas, ternyata masih meninggalkan ibu, Ustaz. Masih meninggalkan ibu. Afwan. Ya, kalau meninggalkan ibu berarti ibu dapat 1/6. Karena ada saudara. Nah, jadinya di sini kan kurang ya. 2/3 plus 1/3 plus 1/6. Nah. Ini nanti jadinya kurang. Kalau kita total jadinya kita total ya 6 4 plus 2 plus 1 ya, sama dengan 7/6. Maka angka 7-nya kita gunakan untuk ganti angka 6 di bawahnya. 4 plus 2 plus 1 nah, per 7. Maka jadinya 4/7 2/7 dan 1/7. Begini. Jadi jatah ibu karena beliau 1/6 jadi 1/7. 2/3 jadi 2/7. Dan begitu. Ini yang disebut dengan aul. Disebut dengan aul. Bisa dipahami insyaallah? Baik, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan umumnya bagi kita semua. Baik, ada penelpon yang masuk. Kami persilakan. Mas Gilang. Sudah terhubung? Tidak ada. Baik, terputus. Baik, kita akan kembali bacakan. Ya, kita masih memiliki waktu lebih kurang sekitar 9 menit lagi sebelum sesi soal jawab ini berakhir. Kita akan bacakan berikutnya dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bila seorang wanita wafat suaminya, kemudian bapaknya sudah wafat, kemudian sebentar, kemudian dia memiliki anak angkat satu laki-laki, kemudian saudara kandung satu dan saudara perempuan. Berarti ini tidak memiliki anak kandung, Ustaz. Tidak memiliki anak kandung. Kemudian bagaimana cara pembagian harta warisnya, Ustaz? Qadarullah di sini tidak disebutkan apa peninggalan harta warisnya, Ustaz. Baik. Dia tadi sudah menikah lalu mengangkat anak. Betul, Ustaz. Yang meninggal perempuan ya? Yang meninggal adalah suaminya, Ustaz. Suaminya. Oh, laki-laki. Iya, laki-laki, Ustaz. Nah, kemudian istri dalam posisi karena dia tidak punya anak atau A tidak punya anak, berarti istri dapat 1/4. Bagaimana dengan anak angkat? Gak dihitung. Kecuali kalau dia dikasih hibah atau wasiat silahkan, tapi tidak diberi warisan. Nah, ada saudara kandung atau saudari kandung tadi? Saudari kandung, Ustaz. Nah, kalau ada saudari kandung, maka mereka dapat 2/3. Jadi posisi saudari kandung sebagai orang yang mendapatkan lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita bacakan, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Ini agak sedikit melenceng dari tema kita, Ustaz, tapi sepertinya butuh penjelasan dari Ustaz juga. Ini terkait dengan ada yang bertanya terkait dengan Ustaz, bagaimana di zaman teknologi sekarang ini sudah maraknya penggunaan teknologi AI, Ustaz, ya, dalam bentuk poster atau makhluk hidup. Bagaimana pandangan dan nasihat Ustadz terkait hal demikian yang artinya ini sudah menampakkan seperti makhluk hidup? Mohon penjelasan Ustadz. Syukran, jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teknologi hanyalah media. Namun seperti apa hasil dari penggunaan teknologi itu tergantung orang yang memanfaatkan. Semua yang ada di sekitar kita ini hanya media. Alat tulis ini media, mikrofon ini media, gelas ini media. Di depan saya ada kamera, ini adalah media. Terus bagaimana cara kita mengisi konten media tadi? Itulah yang menentukan kualitas dari media kita. AI termasuk salah satu di antara kemudahan dalam bermedia. Namun Anda ketika menggunakan itu tentu saja tidak bisa mutlak bebas bergerak. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah karena AI ini hanya sebatas media, maka silahkan manfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi hidup dunia maupun akhirat. Lalu yang kedua, bahwa AI itu bekerja sesuai dengan perintah yang dia sediakan dalam prompt, sehingga kalau perintahnya nggak benar, maka mungkin dia akan melakukan yang nggak benar. Misalnya dia disuruh untuk mencarikan lagu, mencarikan musik yang paling enak, dia akan nyarikan itu. Termasuk juga berkaitan dengan menggambar. Dan sudah ada banyak fatwa yang disampaikan oleh para ulama bahwa memberikan perintah AI untuk menggambar, misalnya dia buat detail dalam perintah-perintah itu, buatkan manusia dengan atau gambar manusia dengan ciri seperti ini, disebutkan secara detail, maka AI akan memproduksi itu. Dan ini terhitung sebagai kegiatan menggambar. Dan kegiatan menggambar hukumnya dilarang dalam Islam. Gambar bisa pakai tangan atau bisa juga nyuruh AI menggambar seperti itu. Dia hanyalah sebuah robot yang tidak punya niat. Maka niatnya tergantung dari orang yang memberikan perintah kepadanya. Karena itu dalam posisi ini, jika ada orang yang dia menggambar makhluk bernyawa dengan menggunakan AI, maka dia yang harus menanggung dari kesalahan itu, menanggung dosa itu. Karena menggambar makhluk bernyawa hukumnya dilarang. Sehingga dalam hal ini kita sarankan, kalaupun yang bersangkutan butuh gambar, maka jangan menggambar kecuali gambar yang mukanya tidak ada. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.